Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reka Isi Derajat, NIM 210300068. Ini merupakan video presentasi tugas akhir mata kuliah struktural Jabar. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai homomorfisme ring. Yang pertama, pada minggu sebelumnya kita telah mempelajari mengenai homomorfisme grup. Jadi, apa sih perbedaan dari homomorfisme grup dan dengan homomorfisme ring ini? Jadi, perbedaannya, untuk homomorfisme grup, kita memerlukan dua grup untuk dipetakan dan mengawetkan hanya satu operasi binar saja. Nah, untuk homomorfisme ring ini, kita membutuhkan dua ring untuk dipetakan dan kita akan mengawetkan dua operasi binar sekaligus. Nah, untuk lebih jelasnya, ini merupakan definisi dari homomorfisme grup, yaitu diberikan sebarang dua grup G dengan operasi binar G dan G absen, operasi binar G absen. Fungsi G ke G absen disebut homomorfisme grup jika memenuhi F G1 operasi bintang G G2 sama dengan F G1 operasi bintang G absen F G2 untuk setiap G1 G2 elemen dari G. Dan untuk lebih jelasnya, ini merupakan definisi homomorfisme ring, yaitu diberikan ring R operasi plus, operasi tambah, operasi kali, dan S dengan operasi jumlah bundar dan bintang. Pemetaan fungsi R ke S disebut homomorfisme ring jika untuk sebarang A, B elemen dari R berlaku yang pertama yaitu F A ditambah B sama dengan FA operasi tambah bundar FB. Dan yang kedua yaitu F A dikali B sama dengan FA operasi bintang FB. Dan untuk contohnya yaitu yang pertama, diberikan dua ring yaitu R dan S. Selanjutnya, didefinisikan pemetaan fungsi R ke S dengan FA sama dengan 0 untuk setiap A anggota dari ring R. Jelas bahwa untuk sebarang A, B anggota dari R berlaku FA ditambah B sama dengan 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan FA ditambah FB. Dan FA dikali B sama dengan 0 sama dengan 0 dikali 0 sama dengan FA operasi bintang FB. Nah, dan jadi F merupakan homomorfisme ring. Dan yang kedua, contoh kedua yaitu diberikan ring R dan didefinisikan pemetaan G dari R ke R dengan GA sama dengan A untuk setiap A anggota R. Jelas bahwa untuk sebarang A, B anggota dari R berlaku GA ditambah B sama dengan A ditambah B sama dengan GA ditambah GB, dan GA dikali B sama dengan A operasi bintang B sama dengan GA operasi bintang GB. Jadi pemetaan G merupakan homomorfisme ring. Lalu definisi 1, diberikan ring R dan S homomorfisme ring. F R ke S disebut yang pertama yaitu monomorfisme jika F injektif atau satu-satu, dan yang kedua yaitu epimorfisme jika F surjektif atau pada, dan yang ketiga yaitu isomorfisme jika F atau jika fungsi bijektif atau satu dan pada. Untuk selanjutnya yaitu definisi 2, suatu homomorfisme dari suatu ring ke dalam dirinya sendiri
dinamakan suatu endomorfisme dan suatu endomorfisme yang bijektif dinamakan automorfisme. Atau dengan kata lain, isomorfisme ring F, R ke R disebut automorfisme. Isomorfisme ini kan homomorfisme yang bijektif. Dan jika dia dipetakan ke dirinya sendiri atau R ke R, maka dia disebut automorfisme. Dan teorema 1. Misalkan R adalah suatu ring dan R absen juga merupakan suatu ring. Bila pemetaan fungsi R ke R absen adalah suatu homomorfisme ring, maka yang A, F0 sama dengan 0 absen, dengan 0 merupakan unsur 0 di R dan 0 absen merupakan unsur 0 di R absen. Dan yang B, F negatif A sama dengan negatif FA untuk setiap A anggota R. Lalu akan kita buktikan yang A, F0 sama dengan 0 absen dengan 0 merupakan unsur 0 di R dan 0 absen merupakan unsur 0 di R absen. Tuh buktinya, ambil sebarang A anggota dari R dan 0 merupakan unsur 0 di R, yang berarti A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Sedemikian hingga FA sama dengan FA ditambah 0, ini sama dengan FA ditambah F0. Keluarkan ya. FA ditambah F0. Dan FA sama dengan F0 ditambah A, ini sama dengan F0 ditambah FA. Maka FA sama dengan FA ditambah F0, ini sama dengan F0 ditambah FA ini. Ini berarti bahwa F0 merupakan unsur 0 di R absen. Karena unsur 0 di R absen adalah 0 absen, maka dengan sifat ketunggalan unsur 0 didapat F0 sama dengan 0 absen. Selanjutnya yang B, F negatif A sama dengan negatif FA untuk setiap A elemen dari R. Lalu ambil sebarang A anggota R. Karena ada A anggota R, maka ada negatif A anggota R, yang berarti A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A, itu sama dengan 0. 0. Sedemikian hingga F0 sama dengan F A ditambah negatif A yang ini sama dengan, pisahkan ya, FA ditambah F negatif A. Dan F0 sama dengan F negatif A ditambah A sama dengan, ini F negatif A ditambah FA. Maka F0 sama dengan FA ditambah F negatif A yang ini sama dengan F negatif A ditambah FA. Dari pembuktian F0 sama dengan 0 absen, didapat FA ditambah F negatif A sama dengan F negatif A ditambah FA sama dengan F0 sama dengan 0 absen. Dengan sifat ketunggalan dari unsur balikan atau inverse, maka F negatif A sama dengan F negatif FA. Kemudian kita akan membahas definisi 3. Kernel dari suatu homomorfisme ring F adalah A elemen dari R di mana FA sama dengan 0 absen. Biasa ditulis ker F sama dengan A elemen dari R di mana FA sama dengan 0. Dan kita akan melihat contohnya, contoh dari kernel tadi. Diberikan dua ring R dan S. Selanjutnya didefinisikan pemetaan F dari R ke S dengan FA sama dengan 0 untuk setiap A elemen dari R. Jadi diperoleh ker F sama dengan R. Kita menggunakan definisi yang tadi, ker F ini.
Lalu selanjutnya kita akan membahas teorema 2. Kernel adalah ideal. Nah, misalkan P homomorfisme dari ring R, misalkan P homomorfisme ring dari R ke ring S, maka ker P sama dengan R anggota dari R di mana R P sama dengan 0. Itu ideal dari R. Dan buktinya jelas bahwa ker P bukan merupakan himpunan kosong, karena ker P ini paling sedikit memuat satu elemen, yaitu 0. Ya. Elemen 0 di R, ingat P0 sama dengan 0. Kita ambil sembarang elemen A, B anggota dari ker P, dan elemen ring R, sehingga Pi A sama dengan 0 dan Pi B sama dengan 0. Akibatnya diperoleh Pi A dikurang B sama dengan Pi A ditambah negatif B sama dengan ini kan, sama dengan Pi A dikurangkan tambah Pi negatif B sama dengan Pi A dikurangkan negatifnya ya. Jadi kurang Pi A dikurang Pi B sama dengan 0 dikurang 0 karena Pi A bernilai 0 dan Pi B bernilai 0. Jadi sama dengan 0. Ini berarti A dikurang B elemen dari ker P. Selanjutnya, Pi AR sama dengan Pi A dikali Pi R. Dikeluarkan ini ya, sama dengan, karena Pi A sama dengan 0, jadi 0 dimasukkan 0 dikali Pi R. Dan 0 dikali sesuatu maka hasilnya 0. Dan Pi R A sama dengan Pi R dikali Pi A. Disahkan juga sama dengan, karena Pi A 0 maka Pi R dikali 0 sama dengan 0. Yang menunjukkan bahwa AR, RA elemen dari ker P. Jadi, ker P merupakan ideal dari ring R. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai teorema 3, homomorfisme dari Z ke ring dengan elemen kesatuan. Tuh, misalkan R ring dengan elemen kesatuan E, pemetaan P dari Z ke R diberikan oleh N ke N dikali E, homomorfisme ring. Jadi akan dibuktikan misalkan Mn anggota dari Z. Untuk menunjukkan bahwa penambahan dipertahankan, kami mempertimbangkan 3 kasus. Ya. Yang pertama, kita anggap bahwa kedua M dan N ini positif. Maka M ditambah N P sama dengan M ditambah N E. P sama dengan E ditambah E sampai tambah E. Ini sebanyak M ditambah N faktor. Ya. E-nya sebanyak M ditambah N faktor sama dengan E ditambah E, seterusnya ditambah E, dan sebanyak M faktor. Dan ditambah E ditambah E ditambah E ditambah E, sehingga sebanyak M faktor. Jadi sama dengan ME ditambah NE sama dengan MP ditambah NP. Ini kan sebanyak N faktor dikali E ditambah N faktor sebanyak N faktor dikali E. Jadi ME ditambah NE sama dengan MP ditambah NP. Jadi kemudian anggaplah bahwa kedua M dan N yang negatif lagi, maka M ditambah NP sama dengan M ditambah NE sama dengan negatif M dikurang N dikali negatif E. Karena kita anggap negatif kan. Ini sama dengan negatif M dikali negatif E ditambah negatif N dikali negatif E sama dengan negatif kali negatif positif M dikali E
ditambah negatif N dikali negatif E sama dengan NE kan. Nah, jadi sama dengan ME ditambah NE sama dengan MP ditambah NP. Lalu yang ketiga, anggaplah bahwa salah satu dari M dan N adalah positif dan yang lainnya adalah negatif, sehingga N besar dari 0, N besar dari 0. Maka N ditambah NP sama dengan N ditambah NE. N ditambah N dikali E sama dengan E ditambah E hingga ditambah E sebanyak M faktor dikurang E ditambah E ditambah E sebanyak negatif N faktor. Lalu yaitu sama dengan ME, dia kan sebanyak M faktor kan E nya, jadi M dikali E ditambah ini juga negatif E nya ini sebanyak min negatif N faktor kan, jadi karena ini negatif jadi segini kan negatif. Oke. Sama dengan ME ditambah negatif N dikali negatif E sama dengan NE, jadi ME ditambah NE sama dengan MP ditambah NP. Jadi P mempertahankan penambahan. Lalu perkalian dapat ditangani dari latihan sebelumnya yang mengatakan MA dikali NB sama dengan MN dikali AB untuk semua bilangan bulat M dan N. Dengan demikian MN P sama dengan MNE sama dengan ME dikali NE kan, ME dikali NE sama dengan MP NP. Jadi P mempertahankan perkalian juga, tadi dia terbukti ya. Teorema ini terbukti. Lalu kita masuk ke teorema 4 nih. Teorema 4 diberikan sebarang ring R dan ideal I dari R dibentuk ring faktor R mod I dan didefinisikan pemetaan P R ke R mod I, yaitu untuk setiap R anggota dari R. Jadi FR sama dengan R tambah I. Jadi pernyataan-pernyataan berikut ini berlaku ya. Yang pertama, V merupakan homomorfisme ring atau homomorfisme V disebut homomorfisme natural. Dan yang kedua, V bersifat surjektif. Dan yang ketiga, RV sama dengan I. Dan yang keempat, untuk sebarang ideal I dari ring R dapat dibentuk ring faktor R mod I. Misal, diberikan sebarang subring S dan R yang memuat I. Oleh karena itu, I juga merupakan ideal dari S dan berakibat dapat dibentuk juga ring faktor R mod I. Teorema ini menjelaskan adanya korespondensasi satu-satu antara himpunan semua subring dari R yang memuat I dan himpunan semua subring dari R mod I. Lalu kita masuk ke teorema 5. Diberikan sebarang ring R. Jika I adalah ideal dari R, maka terdapat korespondensasi satu-satu antara himpunan semua subring dari R yang memuat I dan himpunan semua subring dari R mod I. Akan dibuktikan. Misalkan A sama dengan himpunan S, di mana S adalah subring dari R, dengan I himpunan bagian dari S, dan B sama dengan himpunan K mod I, di mana K mod I adalah subring dari R mod I. Lalu didefinisikan pemetaan F A ke B, yaitu untuk setiap S elemen dari A, Fs sama dengan S mod I, sama dengan I N V dibagi S. Dengan
V ini I kali M, V habis bagi S dengan V nah ini V S sama dengan S mod I sama dengan I M dengan I M V habis V dengan V habis dibagi dengan S F misalkan A sama dengan himpunan S di mana S adalah subring dari R I himpunan bagian dari S, dan B sama dengan himpunan K mod I di mana K mod I adalah subring dari R mod I. Didefinisikan pemetaan F dari A ke B, yaitu untuk setiap S elemen dari A, Fs sama dengan S mod I sama dengan IN V habis membagi S. Dengan V adalah homomorfisme natural dari S ke S mod I, mudah ditunjukkan bahwa F merupakan pemetaan. Selanjutnya, harus ditunjukkan bahwa F bersifat injektif. Langkah terakhir harus ditunjukkan bahwa F bersifat surjektif. Diambil sebarang T anggota B, mudah dipahami bahwa V inverse T elemen dari A, dan F fungsi V inverse T ini tutup kurung ya sama dengan T, sehingga F bersifat surjektif. Oleh karena itu, F merupakan koresponden satu-satu antara A dan B. Nah, kemudian misal diberikan homomorfisme ring fungsi R1 dan R2. Telah kita ketahui bahwa curve F merupakan ideal dari R2. Oleh karena itu dapat dibentuk ring faktor R di mana ring faktor R mod curve F. Lalu kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu diketahui R operasi penjumlahan dan perkalian sama dengan ring, dan S operasi penjumlahan dan perkalian sama dengan ring. Pemetaan fungsi dari R ke S didefinisikan oleh Fx sama dengan E inverse E absen setiap X anggota dari R, dan E absen adalah elemen identitas dari S ya. Buktikan F itu homomorfisme ring. Jadi solusinya penyelesaiannya akan dibuktikan F homomorfisme ring. Kita akan membuktikannya ambil sebarang X Y anggota R, X Y anggota ring R, maka Fx sama dengan E absen, Fy sama dengan E absen. Karena X Y anggota dari R dan R dengan operasi jumlah dan perkalian sama dengan ring, maka X ditambah Y anggota dari R, X Y anggota dari R, sehingga F fungsi X ditambah Y sama dengan E absen, F X dikali Y sama dengan E absen juga. Jadi Fx ditambah Fy sama dengan Fx tambah Fy sama dengan E absen. Ini kan Fx sama dengan E absen dan Fy juga E absen. Jadi E absen ditambah E absen sama dengan E absen. Dan untuk perkaliannya Fx dikali Fy sama dengan Fx-nya E absen dan Fy juga E absen sama dengan E absen. Jadi Fx ditambah Y sama dengan Fx ditambah Fy. Ini sama dengan ini. Dan Fx dikali Fx Y sama dengan Fx dikali Fy. Ini sama dengan ini kan. Kesimpulannya, jadi F itu homomorfisme ring.
Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Soalnya diketahui K dengan operasi jumlah dan perkalian sama dengan ring bilangan kompleks, dan M operasi penjumlahan perkalian sama dengan ring matriks persegi berordo 2 dengan elemen-elemen bilangan real. Pemetaan F dari K ke M didefinisikan oleh F fungsi A ditambah BI, I-nya imajiner, sama dengan A, B, min B, A untuk setiap A tambah BI anggota dari K. Nah, soal pertanyaan pertama yaitu apakah F homomorfisme ring, dan yang B apakah F monomorfisme, dan C apakah F epimorfisme, dan D apakah F itu isomorfisme. Dan penyelesaiannya yaitu yang A, ambil sebarang X sama dengan A ditambah BI dan Y-nya sama dengan C ditambah DI, elemen dari K. Ya. Maka Fx sama dengan Fx ini, F masukkan X kan, sama dengan F ini A ditambah BI sama dengan A, B, min B, matriks A, B, min B, A. Ini nih kita tahu dari soal yang didefinisikan tadi. Yang ini, didefinisikan ini dari soal. Nah, lalu untuk FY-nya sama dengan FC tambah DI, yang ini. Sama dengan matriks C, D, min D, C. Ini juga sama, dapat kita bisa mengacu pada definisi pada soal. Karena FY anggota K dan K dengan operasi plus penjumlahan perkalian sama dengan ring, maka X ditambah Y sama dengan A ditambah BI ditambah C ditambah DI sama dengan dikeluarkan ini sama dengan A-nya ditambah C kan, ini supaya dia sama, ditambah B ditambah D, B ditambah D dikeluarkan I-nya, elemen dari K. Jadi kita karena akan membentuk yang seperti ini A tambah BI anggota dari K. Ya. Untuk X kali Y-nya sama dengan A ditambah BI dikali C ditambah DI sama dengan AC dikurang BD ditambah BC ditambah ADI. Nah, ini didapat dari A dikali C. Nah, lalu BI dikali DI. Kan imajiner dikali imajiner itu negatif 1. Jadi B ini negatif 1 dikali B dikali D, jadi negatif BD. Lalu yang ditambah B dikali C kan, BI dikali C, keluarkan I-nya. Lalu A dikali DI, keluarkan I-nya. Ini masukkan ini. Yang ini merupakan anggota dari K. Sehingga Fx ditambah Y sama dengan F A ditambah C ditambah B ditambah D I. Nih. Ini kan yang ini tadi. Ini dari sini, ini dari ini ke sini. Ini. Jadi kita tahu bahwa dari definisi pada soal, didefinisikan pada soal tadi. A ditambah C, B ditambah D, ini kan. Dan ini min B negatif D, negatif B dikurang D, yang didefinisikan pada soal tadi kan. Nah, ini A ditambah C sama dengan kita pisahkan ini A ditambah C, A C ini, dan B tambah D dipisah B D, dan negatif B ini negatif D ke sini, setelah ini A ke sini, A dipisah ini C ke sini. Jadi kita tahu bahwa matriks ini kan FA fungsi A ditambah BI, nah, kan ditambah matriks ini kan kita tahu bahwa fungsi C ditambah DI. Nah, lalu ini fungsi A tambah BI ini merupakan Fx, ya.
Dan fungsi C tambah DI ini merupakan FY. Jadi Fx ditambah Y sama dengan Fx ditambah Fy. Oke. Lalu kita ke perkaliannya. Fxy sama dengan FAC dikurang BD ditambah BC ditambah ADI. Ini kan dari sini tadi kan. Nah, yang ini. Oke. Nah, ini. Lalu kita tahu bahwa di definisi tadi nanti ini bisa diubah ke sini ya. AC dikurang BD dan BC tambah AD. Nah, ini negatif BC dikurang AD. Nih, ini AC dikurang BD. Sama dengan kita pisah ya. Coba kita kalikan dulu. A dikali C AC ditambah B dikali min D sama dengan min BD. Negatif BD kurang BD kan. Kalau yang ini B dikali D A dikali D A dikali AD ditambah B dikali C nih. Ini pas. Kalau yang ini lagi min B dikali C sama dengan negatif BC dan A dikali negatif D sama dengan negatif AD. Dan yang ini negatif B dikali D kan negatif BD dan A dikali C AC. Jadi kita dapat AC dikurang BD. Ini perkalian metrik biasa. Sama dengan F A ditambah BI dikali F C ditambah DI. Ini kita dapat dari definisi pada soal tadi kan, bentuk ini diubah sini. Lalu Fx kali Y sama dengan Fx kali Fy, karena ini Fx dan ini Fy. Jadi F homomorfisme ring dan B, karena pada soal kita akan menunjukkan bahwa apakah F itu monomorfisme. Jadi karena monomorfisme ini kan injektif, dia tuh harus fungsinya injektif. Jadi kita buktikan apakah F injektif. Ini fungsi K dari M, fungsi K dari K ke M injektif jika dan hanya jika setiap A, B elemen dari K dengan yang pertama FA sama dengan FB, implikasi dengan A sama dengan B. Nah, yang kedua A tidak sama dengan B jika FA tidak sama dengan FB. Lalu kita buktikan. Jadi akan kita buktikan ambil sebarang A sama dengan X tambah YI dan B sama dengan P tambah QI, elemen dari K dengan FA sama dengan FB. Nah, dari FA sama dengan FB, Fx ditambah YI sama dengan Fp tambah QI. Ini kan, nah ini. Dan ini kita tahu, kita bisa ubah karena dapat yang didefinisikan pada soal tadi kan, ubah. Jadi X, Y, min Y, X sama dengan P, Q, min Q, P. Didapat X-nya sama dengan P kan, dan Y-nya sama dengan Q. Jadi untuk A sama dengan X tambah Y ini dengan X-nya sama dengan P dan Y-nya sama dengan Q didapat A-nya sama dengan P ditambah QI. Dan ini kan sama dengan B. Nah, jadi A itu sama dengan B. Nah, sehingga F itu injektif. Jadi F monomorfisme. Kemudian yang C, apakah F epimorfisme. Epimorfisme itu kan jika F-nya
surjektif. Jadi kita akan membuktikan apakah F surjektif. Fungsi dari K ke M surjektif jika dan hanya jika untuk setiap Y elemen dari M terdapat X anggota K sehingga Gx sama dengan Y. Ambil sebarang A, B, matriks A, B, min C, D. Maka terdapat A ditambah BI elemen dari K sehingga GA tambah BI sama dengan A, B, min matriks A, B, min C, D. Sehingga F surjektif. Karena F ini surjektif, jadi F epimorfisme. Selanjutnya, apakah F itu isomorfisme? Jadi isomorfisme itu kan apabila di F-nya bijektif kan. Jadi kita buktikan apakah F itu bijektif. Dan pada soal B dan C tadi, B-nya sudah kita buktikan bahwa dia F-nya injektif. Dan pada C sudah kita buktikan juga bahwa F fungsi surjektif. Jadi maka F itu bijektif. Jadi F itu merupakan isomorfisme. Karena F-nya bijektif. Sudah dibuktikan kan. Lalu kita masuk ke contoh ketiga ya. Misalkan R sama dengan matriks himpunan R sama dengan X, matriks X 0, 0, 0, di mana X elemen dari Z dengan operasi penjumlahan M dan operasi perkalian M, dan R absen sama dengan Z dengan operasi penjumlahan dan operasi perkalian. Ini perkaliannya. Didefinisikan suatu pemetaan I dari R ke R absen oleh I-nya matriks X 0, 0, 0 sama dengan X. Pertanyaannya apakah pemetaan di atas merupakan homomorfisme ring? Jadi akan kita selesaikan penyelesaiannya ini. Ini kita ambil X 0, 0, 0 dan Y 0, 0, 0 yang merupakan anggota dari R sebarang. Maka Pi X 0, 0, 0 sama dengan X. Ini dapat kita yang didefinisikan pada soal tadi kan. Bentuknya ini nanti sama dengan X, dan Pi matriks Y 0, 0, Y 0 bentuknya ini maka sama dengan Y. Lalu untuk Pi matriks X tambah Y 0, 0, 0 maka sama dengan X tambah Y sama dengan Pi X 0, 0, 0 Pi matriks X 0, 0, 0 ditambah Pi Y matriks Y 0, 0, 0. Kita pisahkan karena ini yang ini X-nya ini kan, lalu Y-nya ini. Jadi untuk Pi X tambah Y 0, 0, 0 sama dengan Pi X 0 matriks sama dengan Pi matriks X 0, 0, 0 kita ditambah ya, ini tambah Pi Y 0, 0, 0. Jadi sama, ini ada tanda tambah. Lalu untuk perkaliannya Pi X Y 0, 0, 0 sama dengan X Y. Ini bentuk yang telah didefinisikan kan. Ini X Y sama dengan Pi X ini kan ini ya, berarti Pi X matriks X 0, 0, 0 dikali Y-nya yang ini. Jadi kita masukkan Pi Y matriks Y 0, 0, 0. Jadi untuk Pi matriks X Y 0, 0, 0 sama dengan Pi matriks X 0, 0, 0 dikali Pi matriks Y 0, 0, 0 ya, sama dengan ini. Dari ini I dan
ini I1 dan ini 2, dari 1 dan 2 jelaslah bahwa P adalah suatu homomorfisme ring. Lalu kita masuk ke pembahasan soal. Soal yang pertama yaitu consider the map F, C to C. Jadi pandang bahwa pemetaan F dari C ke C subject to dengan kendala atau definisinya F A tambah IB sama dengan A dikurang I ke IB. Ini imaginer so that F is a homomorphism where C equal complex numbers. Jadi tunjukkan bahwa F itu homomorfisme ring, di mana C-nya sama dengan bilangan kompleks. Jadi solusinya we can solve that F is a homomorphism as kita akan menunjukkan bahwa F itu adalah homomorfisme ring. Lalu F A ditambah IB ditambah C tambah ID sama dengan F A ditambah C F A ditambah C tambah I B tambah D. Oke, ini kan kita tahu dari sini. Untuk ini A tambah I akan tunjukkan ini dipisah. A ditambah ini sama dengan yang A ditambah C supaya dia menutup ini kan. Lalu IB ditambah ID ini dikeluarkan I-nya sama dengan A ditambah C dikurang I B tambah D dari definisi subjek to ini ya, dari subjek to ini. Oke. Nah, sama dengan kita pindahkan lagi A dikurang IB ini lalu ditambah C dikurang ID ini sama dengan ini kan kita tahu tadi dari soal kan, bentuknya ini. Lalu berarti ini F A ditambah IB dan tambah F C ditambah ID. Dan F untuk yang perkalian lagi ya, F sama dengan F A ditambah IB dikali C tambah ID sama dengan F AC dikurang BD ditambah I AD ditambah BC. Ini kita kali A dikali C dan IB dikali ID. I dikali I ini kan imaginer dikali imaginer itu negatif 1. Jadi negatif 1 dikali BD sama ini negatif BD. Dan untuk ini A dikali ID. A dikali ID kan AD keluarkan I-nya. Dan yang ini IB dikali C. IBC kan keluarkan I-nya. Lalu untuk ini supaya membentuk seperti yang didefinisi pada soal kan. Sama dengan ini AC dikurang BD kurang IAD ditambah BC. Ini yang tadi, yang ini, oke. Bentuknya sama. Jadi bentuknya ini kan. Lalu A dikurang IB dikali C dikurang ID kali A dikurang IB. Ini lalu diubah ke sama dengan A dikurang IB dikali C dikurang ID sama dengan fungsi A ditambah IB dikali F C ditambah ID ya. Jadi kesimpulannya F itu homomorfisme. So F is homomorphism.
Yuk kita masuk ke soal nomor 2. Soalnya yaitu misalkan F dari R ke S adalah homomorfisme ring dan T adalah suatu subring dari S. Buktikan bahwa himpunan R elemen dari R di mana FR anggota dari T merupakan subring di R, ya, subring di R. Penyelesaiannya yaitu untuk membuktikan bahwa himpunan R anggota dari ring R di mana FR anggota dari T adalah subring di R. Kita harus menunjukkan bahwa himpunan tersebut memenuhi sifat dasar dari subring itu. Yang pertama, bukan himpunan kosong. Jadi himpunan tersebut tidak kosong karena 0 dari R selalu ada di dalamnya, yaitu F0 sama dengan 0 dari S karena F adalah homomorfisme dan homomorfisme memetakan elemen identitas ke elemen identitas. Dan yang kedua, tertutup terhadap penjumlahan. Jika R dan S ada di dalam himpunan tersebut, maka F R ditambah S sama dengan F R ditambah Fs ada di dalam T, karena T adalah subring dari S dan F adalah homomorfisme. Oleh karena itu, R ditambah S juga ada di dalam himpunan tersebut. Dan yang ketiga, tertutup terhadap perkalian. Jika R dan S ada di dalam himpunan tersebut, maka F R kali S sama dengan FR dikali Fs ada di dalam T, karena T adalah subring dari S dan F adalah homomorfisme. Oleh karena itu, R operasi titik S juga ada di dalam himpunan tersebut, sehingga himpunan R anggota R di mana FR anggota T memenuhi sifat dan merupakan subring di R. Jadi dia memenuhi sifat dan merupakan subring di R, ya. Jadi dia terbukti. Buktikan bahwa himpunan ini merupakan subring di R. Jadi dia terbukti. Ini sifat yang merupakan subring di R. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan atau kata dan kesalahan penulisan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.